Pada Jumat 24 Januari lalu, sebuah insiden penembakan terjadi terhadap 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dilakukan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dalam insiden tersebut, seorang PMI meninggal dunia dan 1 orang dalam kondisi kritis, serta 3 lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. Penyelidikan kini terus dilakukan kedua belah pihak, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Sejumlah pihak menuntut penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang melibatkan buruh Indonesia tersebut. BTS Bang Togar Statement hadir lagi. Namun kali ini kita mau berbagi terkait masalah migran yang tertembak oleh APMM di Malaysia. Nah, kejadian daripada penembakan di perairan Malaysia oleh patroli APMM ini bukan hal yang baru. Artinya peristiwa ini sudah berlangsung berkali-kali. Dan itu sangat memprihatinkan karena kenapa? Begitu banyak korban dari tenaga kerja Indonesia yang menjadi target ataupun yang menjadi korban penembakan dari APMM ini. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan 100% dari pihak APMM Malaysia karena mereka mempunyai yuridis hukum yang berbeda daripada yuridis hukum di Indonesia. APMM itu adalah patroli yang mengontrol seluruh wilayah perairan yang ada di Malaysia. Namun kita berharap dalam hal ini pemerintah harusnya lebih aware, lebih betul-betul teliti, lebih betul-betul mengawasi daripada kantong-kantong yang memang dimudahkan oleh pihak migran, terutama migran-migran yang diduga ilegal ataupun migran-migran yang tidak melalui jalur resmi secara aturan hukum yang berlaku. Nah, di sini peranan masing-masing stakeholder itu harus berintegrasi dan harus saling memupuk antara Republik Indonesia dengan pihak negara Malaysia. Sehingga ke depannya untuk peristiwa-peristiwa penembakan seperti ini itu bisa diminimalisir. Bukan malah menjadi hal yang berlanjutan. Di mana kita tahu daripada korban migran tersebut adalah anak bangsa kita. Yaitu pekerja-pekerja yang ingin merubah nasibnya, mencari nafkah di luar dengan berharap mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya di Indonesia. Nah, ini yang harus wajib juga kita perhatikan. Artinya sumber lowongan pekerjaan pun harus menjadi perhatian serius dari pemerintah yang sekarang. Jangan hanya menjadi suatu statement aja. Kalau sudah terjadi seperti ini, semua berlomba-lomba, ya semua mencari pencitraan dengan cara-cara koordinasi. Itu adalah hal yang sangat-sangat umum dan tidak ada satu terobosan yang memang memungkinkan kita tidak lagi ada insiden seperti ini. Oleh sebab itu, lapangan pekerjaan di Indonesia harus itu menjadi prioritas utama agar tidak ada pengangguran atau bahkan orang-orang teriming merubah nasibnya untuk bekerja di luar negeri atau negara tetangga. Dan yang kedua, kalaupun ada migran yang mengambil cara-cara di luar aturan hukum yang berlaku, yaitu terkait migran-migran ilegal, ini wajib adanya rutin patroli secara berkesinambungan, ya, agar tidak lepas migran tersebut tidak lolos, bahkan masuk menerobos perairan negara Malaysia. Sehingga pihak Malaysia mengambil suatu law enforcement
yang betul-betul tegas dan konkret dengan cara melakukan satu penembakan. Walaupun kita sangat menentang dengan keras cara-cara yang dilakukan oleh pihak APMM, yaitu menembak secara keras. Itu jelas kita tolak. Namun kita yakin juga pihak patroli mempunyai standar untuk sampai mengeksekusi dengan cara menembak migran tersebut. Nah, inilah bukti-bukti ini yang harus terus diselidiki, yang harus diinvestigasi. Namun itu semua kita berharap pemerintah Indonesia menstop migran ke luar negeri dengan cara memanusiakan manusia, yaitu lapangan pekerjaan dan menjaga lobang-lobang daripada migran yang mau berangkat ke luar negeri dengan melalui cara-cara ilegal. Jangan mau terima suap, jangan mau menerima dokumen-dokumen palsu diloloskan. Itu yang wajib kita sadari secara bersama. Ini PR anak bangsa. Ini keprihatinan kita sebagai bangsa. Artinya bukan kita menyalahkan satu, bukan menyalahkan yang lain. Tapi ini menjadi suatu catatan yang wajib kita perbarui, yang wajib kita perbaiki agar ke depan pemerintahan kita bisa betul-betul mempunyai satu kedaulatan, terutama di bangsanya sendiri. Itu yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa terus panteng BTS Bang Togar Statement.